Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jumpa lagi di channel Abidul Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali ya teman-teman yang bertanya mengenai energi itu ya. Kadang ada yang sudah kelihatan di GTK dan ada yang belum kelihatan di GTK ya. Di info GTK ada kelihatan di data KSG, sementara di Simtun belum kelihatan ya. Karena adanya memang di KSG ya, di KSG ya, semua NRG, baik energi teman-teman yang ada di Kementerian Pendidikan dan energi bagi teman-teman yang ada di Kementerian Agama. Dan akan ditampilkan pada info GTK periode Januari Juni ini ya. Teman-teman tidak perlu khawatir ya, tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan input di Dapodik ya, karena walaupun tidak diinput tetap akan ketarik karena ini adanya di GTK. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan ya penjelasan dari Bapak Nazarudin ya. Beliau ini bertugas di bagian perencanaan Direktur Jenderal GTK ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Ini dia videonya. Banyak di media sosial ya, terutama di Facebook saya itu berseliweran status-status dari teman sekalian nih, Bapak Ibu guru ya yang baru lulus PPG 2024 kemarin. Ini banyak yang galau kalau NRG-nya itu tidak dientrikan ke dalam aplikasi Dapodik, maka validasinya akan terkendala. Jadi untuk saat ini sebenarnya ya kurang pas sih sebenarnya kalau cuma gara-gara tidak dientrikan di Dapodik lalu tidak valid. Bapak Ibu sekalian, untuk proses penerbitan energi ini kan kemarin sebelum-sebelumnya juga ramai tuh ya. Tolong data kelulusan saya dimasukkan ke Dapodik karena kalau tidak dientri nanti tidak akan terbit energi. Dan itu tidak terbukti karena memang energi itu tidak diterbitkan berdasarkan entrian nomor peserta, entrian nomor serdik ke dalam aplikasinya Dapodik. Ya, jadi penerbitan energi itu berdasarkan data kelulusan yang dikeluarkan oleh LPTK, di mana si guru itu ikut PPG. Yang sebelumnya pada saat pendaftaran awal itu kan data-data sudah dilengkapi, walaupun ada beberapa yang memang datanya masih kurang lengkap ya. Jadi kemarin pada saat proses penerbitan energi itu masih banyak data-data guru itu yang belum lengkap, terutama nama ibu kandung ya. Ini untuk yang lulusan PPG prajabatan itu memang nama ibu kandungnya tidak semua itu ada yang dientrikan. Atau ada juga yang kadang nama ibu kandungnya lengkap banget ya. Ya. Tapi di data dasar Dapodiknya ya, yang data yang selama ini digunakan itu nama ibu kandungnya singkat gitu. Jadi sehingga pada saat proses validasi ini jadi belum keluar. Nah, itu juga salah satu kendala yang memang ditemukan. Nah, tetapi pada prinsipnya energi itu tidak diambil dari proses pengentrian di Dapodik. Begitu juga setelah terbit energi. Ya, setelah terbit energi ya, ini tidak juga harus teman-teman Bapak Ibu guru tuh galau kalau memang energinya belum masuk ke Dapodik. Tidak perlu galau ya. Jadi tenang saja, karena proses validasi tunjangan itu yang diambil Dapodik itu bukan data energi. Justru data energi itu sumbernya itu adanya di GTK ya. Karena yang menggenerate energinya itu memang adanya di GTK. Jadi tanpa harus mengambil data ke Dapodik pun kita sudah punya datanya. Lalu apa yang diambil dari Dapodik? Yang diambil Dapodik itu adalah pembelajarannya ya. Nah, si guru A ini mengajar atau tidak di Dapodik, si guru A ini aktif atau tidak di Dapodik gitu ya. Jadi kalaupun tidak di-entry energinya ke dalam Dapodik, tapi dia mengajar dan di-entrykan data mengajarnya ke dalam Dapodik, maka proses validasinya tetap jalan gitu ya. Jadi tidak usah gerasa gerusu, tidak usah harus maksa operatornya ya, sampai operatornya masuk rumah sakit ya, gara-gara diserbu guru-gurunya yang ketakutan kalau data energinya tidak dientrikan ke dalam
aplikasi Dapodik maka tidak valid. Nah, ini tidak ya, jadi tidak seperti itu ya. Nah, tenang saja karena kalau Bapak Ibu yang sekarang energinya sudah keluar di Info GTK, maka selamat, berarti energi Anda sudah keluar. Dan bagi yang belum ya, mungkin cuma proses aksesnya saja yang ya agak sulit barangkali ya, karena di Info GTK itu menyimpan cache ya. Jadi pada saat kita pernah login terus ngambilnya gagal, maka yang gagal tuh kesimpan juga tuh di lokalnya. Nah, kalau memang masih belum keluar, ya itu disilahkan aja dibersihkan browsernya, di clear cache-nya dulu ya, di clear history-nya dulu. Nah, nanti login ulang. Mudah-mudahan sih bisa. Nah, tapi memang ada beberapa teman kita yang datanya belum lengkap, itu belum bisa di-generate. Tapi ini pun tidak perlu khawatir juga, karena proses penerbitan energi masih tetap kita lakukan, dan itu tetap akan dianggap terbit tahun 2024, karena ini cuma kendala administrasi kelengkapan datanya saja yang kurang kan, karena kan sebenarnya datanya sudah ada di kita, cuma kurang lengkap sehingga proses generate energinya masih belum berhasil. Nah, jadi kalau memang ternyata ada teman-teman nih yang energinya masih belum keluar ya, dan merasa bahwa memang datanya belum lengkap, ini bisa menghubungi Dinas Pendidikan ke bagian operator tunjangan ya, untuk melengkapi datanya ya. Jadi nanti itu yang kita digunakan untuk proses generate itu adalah yang pertama itu nama tentunya ya. Yang kedua itu NIK, wajib nih NIK nih. Jadi di Dapodik itu wajib valid dukcapilnya, valid, harus tuh perpal PTK-nya tuh. Coba dicek di perpal PTK. Ya, itu wajib valid dukcapilnya 1 atau valid ya statusnya. Ya, tanpa ada yang lain ya, jadi harus valid ya. Jadi validnya harus 100%. Nah, terus nama, NIK ya, yang kedua selanjutnya tanggal lahir. Ini tanggal lahir nggak boleh beda nih. Tanggal lahir antara data dulu pada saat ikut daftar PPG dengan dengan data yang ada di Dapodiknya. Terus yang berikutnya itu adalah nomor peserta. Nomor peserta. Ya kan dia pada saat ikut PPG kemarin kan ada nomor pesertanya tuh yang dikeluarkan oleh RPTK. Ya. Terus nomor serdik. Ya, nomor serdik ini perlu karena itu bukti bahwa dia sudah lulus ya. Nah, sudah lulus belum tentu ya dikeluarkan kalau belum ada tanggal lulusnya. Nah, kalau belum ada tanggal lulus mungkin nomornya sudah dibuat, cuma belum sempat dikeluarkan gitu. Jadi ini tanggal lulus pun harus ada. Nah, ini data-data ini yang diperlukan. Sama lagi, nggak boleh durhaka sama orang tua, harus ada nama ibu kandungnya gitu ya. Nah, ibu kandung ini untuk mengecek validitas data, keaslian datanya dengan NIK yang digunakan gitu ya. Nah, itu semua diperlukan. Nah, mungkin pada saat proses daftar dulu ya, pada saat mendaftar pertama tadi mungkin ada data-data yang kurang sehingga masih ada yang terhambat, tapi jumlahnya tidak banyak, tidak sampai 1% kalau tidak salah ya, karena tahun 2024 ini penerbitan energi paling banyak ya, karena kalau dulu paling cuma 60.000 ya, 80.000, 40.000 gitu ya setahun itu. Tapi tahun 2024 ini kita menerbitkan energi itu di atas 600.000 ya, di atas 600.000. Nah, itu banyak sekali ya. Dan yang belum tergenerate memang juga dari sisi jumlah masih banyak, tapi dari sisi persentase tidak sampai 1% ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau yang memang masih belum ya silahkan nanti hubungi operator tunjangan yang TK, jenjang TK, SD, SMP ya, bisa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang jenjang SMA dan SMK serta SLB ini ke Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kecuali Papua ya, yang Papua ini kan hampir semuanya itu di Kabupaten Kota. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang belum terbit pun tidak usah khawatir, karena penerbitan energi tetap pakai 24 di depannya, jadi tetap dianggap terbit tanggal 2024, dan penerbitannya bisa sambil proses validasi berjalan ya, jadi tidak usah panik dulu ya, jadi tidak usah wah heboh gitu, enggak ya. Jadi
tenang saja karena proses validasi kita pun masih berjalan selama 1 semester. Nah, tapi tolong dilengkapi tadi ya, data-data tadi dilengkapi. Untuk NIK, kalau NIK-nya belum valid, validkan dulu, valid di profil PTK-nya, wajib valid Dukcapil. Jadi dan tidak harus ngotot dientrikan di Dapodik. Jadi teman-teman sekalian ini yang sudah punya NRG, yang di info GTK-nya sudah keluar, nah ini nggak usah khawatir, nggak usah dimaksa operator untuk dientrikan ke Dapodik. Dan sebenarnya pun harusnya yang mengentri pun sebenarnya bukan operator, ya. Karena kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada di Dapodik, itu entry-nya pakai loginnya guru. Harusnya sih gurunya yang entry, ya. Jadi harusnya bukan operator, harusnya. Cuma kan mekanisme untuk proses pengentriannya, nah ini kan harus lewat aplikasi Dapodik. Nah, aplikasi Dapodik itu adanya di laptopnya sekolah, ya, yang dipegang operator. Nah, kalau yang sudah punya server, biasanya itu akan share tuh IP-nya, sehingga si guru itu bisa langsung akses ke aplikasi Dapodik. Tapi memang terbatas, cuma untuk mengisi riwayat-riwayat pribadinya, gitu ya. Nah, termasuk salah satunya adalah riwayat sertifikasinya, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, ya, kalaupun itu tidak dientrikan, proses validasi tidak tergantung dengan entrian Dapodik untuk NRG. Nah, sekarang kalau yang sudah keluar dan belum dientrikan juga, jadi tenang-tenang saja. Yang perlu disikapi oleh guru-guru, ya, oleh Bapak Ibu, ya, guru nih yang baru menerima tunjangan profesi dan baru lulus, ya, mungkin khawatirnya kan banyak, ya. Mungkin saya pun kalau jadi guru khawatir kalau misalnya itu nggak terbit, karena kalau ngurusnya kadang-kadang kan susah, gitu ya. Nah, yang perlu dicermati ini pertama adalah pembelajaran di sekolah. Pembelajarannya sudah dientrikan belum ke dalam Dapodik, ya. Jadi Bapak Ibu cek sekarang profilnya, apakah mengajar ibu itu sudah sesuai belum dengan yang dientrikan di dalam Dapodik. Mengajar loh, ingat loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 10A, maka di Dapodik pun harus 10A. Kalau di kelas 10A Bapak Ibu mengajar 4 jam, maka lihat di profilnya pun di dalam Dapodik itu harus 10 jam. Kalau dia mengajar 10 jam maka harus 10 jam. Kalau dia ngajarnya 4 jam ya di Dapodiknya pun harus 4 jam. Jadi jangan ada perbedaan antara real mengajar dengan data yang ada di Dapodiknya. Nah, begitu juga kelasnya. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak mengajar di kelas 11, tetapi di profil Dapodik Bapak Ibu ada terdaftar di kelas 11, ingatkan operatornya bahwa Bapak Ibu tidak mengajar di kelas 11. Gitu ya. Karena itu bisa mengganggu stabilitas Dapodik nantinya, gitu. Ya nanti gara-gara data ibu salah masuk, gara-gara data bapak salah masuk ke kelas 11, akhirnya banyak guru yang tidak valid. Karena di kelas 11 akhirnya jadi kelebihan jam. Atau kalau bapak ibu ya di kelas 10 mengajar cuma 5 jam, ya jangan minta 10 jam. Karena nanti juga akan mengganggu stabilitas kenormalan rombelnya. Nah, kalau rombel itu kan ada batasan maksimum jamnya, ya. Nah, itu berdasarkan kurikulum pun per minggu di dalam satu rombel itu masing-masing guru juga ada batasannya. Nah, itu yang perlu disikapi, ya. Jadi cek pembelajarannya. Kalau Bapak Ibu sekalian menerima tugas tambahan, cek tugas tambahannya sudah ada atau belum. Kelebihan tugas tambahan tidak, gitu ya, dicek juga tuh. Jadi jangan sampai tugas tambahan, ada guru yang semester lalu dapat tugas tambahan, sekarang tidak mendapat tugas tambahan. Maka itu di Dapodiknya harus diisi TST-nya. Nah, ini tugas operator memang nih, ya, TST-nya harus diisi. Jadi yang lama itu, yang sudah tidak lagi menjabat, itu dikasih tanggal selesai tugasnya, ya. Jadi biar guru baru yang menggantikannya itu akan terhitung jamnya. Karena kalau ada kelebihan tugas tambahan itu menjadi tidak valid, ya. Contoh, pakar kurikulum cuma 1 misalnya, terus itu ada 2, ya nggak bisa, kan yang diakui cuma 1. Kepala perpus cuma 1, di situ ada 2 orang, ya, jadi dikeluarkan yang 1, ya, yang sudah tidak menjabat dikeluarkan, begitu ya. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir dengan NRG tidak dientrikan, tapi khawatirlah dengan data mengajar yang belum terentry dengan benar.
Baik Bapak dan Ibu guru, ya itulah penjelasan dari Bang Nazarudin ya terhadap energi ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ya. Intinya pada saat ini Bapak Ibu melakukan entry terhadap pemenuhan beban kerja ya. Pastikan Bapak dan Ibu sudah memenuhi beban kerja 24 jam di Dapodik ya. Baik, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.